kondisi economic growth yang ada di Central Java Province. Jadi kalau kita melihat 2016 sampai dengan 2019 sebenarnya pelan-pelan kita naik. Sebenarnya desain yang dulu kita siapkan di 2019 adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah sampai 7% saat itu. Maka kawasan industri Batang itu salah satu trigger sebenarnya yang kita dorong. Ada kawasan industri Wijaya Kusuma kita dorong, kawasan industri Kendal kita dorong, dan itu desain yang kita siapkan. Saya bicara dengan pusat, bicara dengan kawan-kawan para bupati, wali kota, agar di tempat masing-masing menyiapkan diri untuk pertumbuhan yang meningkat sampai 7%. Tapi begitu dipukul pandemi, hancur. Apa yang kita siapkan dari pemerintah saat itu adalah infrastruktur. Maka kenapa kemudian saya kebut betul kerjasama dengan pusat agar jalan tol beres, agar double track untuk kereta api railway-nya bisa berjalan dengan baik, ekonomi nasional. Ya, kita pernah tertinggal, kemudian kita mulai bisa melompat di tahun 2022 ini Bapak Ibu. Ya, kalau 5,44 pertumbuhan di pusat, kita bisa tumbuh 5,66, tentu mengembirakan sekali. Presiden kemarin datang ke KITB hanya ingin groundbreaking dari Mevin, hanya itu saja. Dengan penasaran saya bertanya, kenapa Bapak datang? Karena kami mau tunjukkan bahwa Indonesia cukup ramah terhadap investasi. Indonesia bisa tumbuh, dan kepercayaan dunia dari perusahaan-perusahaan multinasional company itu betul-betul bisa kita layani. Saya terima kasih partisipasi dari para bupati wali kota yang bisa memberikan stimulus yang baik. Apakah itu sebuah kebijakan? Apakah itu sebuah fasilitas yang bisa diberikan? Maka saya berpesan betul, jangan sampai ada pungli dan korupsi. Ini saya pesankan betul. Jangan dipersulit. Maka layanan yang mudah, murah, cepat, ini menjadi 3 value yang kita harapkan hari ini itu bisa berjalan. Inilah kondisi pertumbuhan yang ada, dan ini investment performance of Central Java, dan kita sempat turun di 2020, kita naik sedikit sekali 2021, sekarang kita lagi genjot lagi di 2022. Berikutnya Bapak Ibu, ini adalah beberapa kawasan industri yang ada di Jawa Tengah. Jadi kalau kita lihat Grand Batang City ini sekarang paling menarik. Apa Pak Yanto istilahnya? Paling seksi. Karena semua pengen datang ke sana dengan insentif yang cukup bagus. Dan ini contoh bagaimana pemerintah sangat cepat sekali mengerjakan 10 bulan ya. 10 bulan land clearing, langsung konstruksi di beberapa perusahaan yang sudah deal, dan kita kawal sampai dengan hari ini. Dan di extend terus, kemarin makin bagus. Saya sempat ngobrol dengan Menteri PUPR, dan waktu kita terbang dari atasnya, wow, cantik sekali. Dan kita baru melihat lanskap yang betul-betul terinternalisasi dalam pikiran kita. Ini memang bagus ya. Jadi sebelahnya laut, sebelahnya ada railway, sebelahnya tol gitu ya. Tinggal satu hari ini yang kita mesti make a deal soal port. Ini belum tuntas. Di Batang kah? Di Kendal kah? Atau di Semarang? Semarangnya sudah agak berat ini. Ini jadi kalau Pak Vincent kita mau bicara soal port, ini potensi investasi yang cukup bagus. Ini saya lagi negosiasi terus. Tapi kalau kita tidak punya itu agak bahaya, agak bahaya. Kemarin sih tawarannya yang di Batang cukup dry port saja, tawarannya ini. Sehingga kereta api kita diminta untuk mengirimkan ke beberapa pelabuhan existing yang ada. Cuman kapasitasnya menurut saya terlalu kecil.
kerjasama dengan Uni Eropa juga menyampaikan kepada kita situasinya sama-sama tidak mudah begitu. Semuanya serba sulit. Tadi saya ngobrol dengan Duta Besar Uni Eropa, apa yang sekarang terjadi di Uni Eropa sama. Gas jadi persoalan, ya kemudian makanan jadi persoalan, meskipun tentu mereka mencoba sekuat tenaga untuk bisa mencari terobosan-terobosan. Saya kira persoalannya sama. Maka Presiden waktu di Batang kemarin menyampaikan bahwa tahun 2023 masih gelap ya, tapi kita betul-betul menyiapkan diri dengan baik. Nah, ini potensi yang bagus antara Indonesia dan Jawa Tengah dengan Uni Eropa. Kita harapkan kita bisa mengundang lebih banyak. Maka tadi kita tawarkan beberapa kawasan industri yang cukup menarik untuk bisa datang, dan kawan-kawan Kadin cukup proaktif begitu ya untuk bisa bekerja sama. Maka kita sampaikan kepada kawan-kawan Kadin juga untuk menindaklanjuti pertemuan ini. Jadi list of produknya ada, terus kemudian insentifnya kita ada, lokasinya kita ada, dan habis ini mereka akan diajak tur ya untuk melihat beberapa kawasan industri, dan mudah-mudahan sih nanti netes gitu ya, kemudian melahirkan kerjasama yang lebih baik dan kemudian investasinya lebih banyak. Tadi saya tampilkan bahwa Jerman belum banyak, Uni Eropa belum banyak, yang tertinggi Jerman gitu. Jadi mudah-mudahan nanti anggota yang lain dari Uni Eropa akan bisa datang juga untuk masuk ke Jawa Tengah. Indonesia udah ada yang di mana di Batang sudah, bahkan kemarin Mevin itu kan punya Belanda juga. Bank besar Eropa juga, ya? Bank besar Eropa ya, mengawal. Ya, nanti cukup besar. Tentu yang mereka tadi omongkan lebih banyak pengen infrastruktur loh. Tapi sebenarnya kita pengen juga yang high teknologi juga gitu ya. Kalau yang high tech bisa masuk ke sini kan cukup bagus. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.